Hmm? Aduh, ngelik anak aku. Hmm. Perkenalkan, nama saya Rensa. Hmm. Di sini saya akan merangkum video tentang hmm, logika bazi. Nah, perkenalkan, nama saya Rensa, NPM 2022 110085, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah kecerdasan buatan. Eh, Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman video logika fuzzy. Nah, apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy adalah pendekatan komputasi yang dirancang untuk menangani ketidakpastian dengan memanfaatkan nilai keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Berbeda dengan logika biner tradisional yang hanya mengenal nilai benar satu atau salah nol atau false. Eh, Logika pasti memperkenalkan tingkat keanggotaan untuk menyatakan sejauh mana suatu elemen memenuhi suatu kategori. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Next. Nah, adapun konsep dasar logika fuzzy. Yang pertama itu fuzzy set atau himpunan fuzzy. Ialah sekumpulan elemen dengan derajat keanggotaan tertentu yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Yang kedua, fungsi keanggotaan ialah alat untuk mengukur derajat keanggotaan elemen terhadap suatu kategori dalam himpunan fuzzy. Eh, yang ketiga ialah derajat keanggotaan ialah representasi numerik dari sejauh mana elemen memenuhi suatu kriteria dalam himpunan fuzzy. Next. Nah, adapun komponen utama logika fuzzy, yang pertama itu fuzzification adalah mengubah data input menjadi himpunan fuzzy. Yang kedua, inference system ialah melakukan proses inferensi berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga, diffusi diffusification ialah mengubah keluaran fuzzy menjadi nilai tegas atau crisp. Next. Nah, di sini ada himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan fuzzy. Yang pertama itu himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy adalah yang dibilang tadi sekumpulan elemen dengan derajat keanggotaan tertentu 0 hingga 1. Adapun fungsi-fungsi keanggotaannya yang pertama itu linear, segitiga, trapesium, atau Gaussian. Contoh, misal kita suhu panas dengan nilai keanggotaan 0 untuk suhu kurang kurang dari 25 derajat Celcius. 0,5 untuk suhu 30 derajat Celcius. Untuk 1 untuk suhu lebih dari 35 derajat Celcius. Nah, adapun operator quasi ada 3. Yang pertama N. N adalah mengambil nilai minimum dari 2 input. Yang kedua OR adalah mengambil nilai maksimum dari 2 input. Yang ketiga NOT adalah menghasilkan komplement dari nilai input 1 dikurang X. Contoh, jika suhu hangat sama dengan
0,6 dan kelembapan tinggi 0,8, eh, operator N minimal 0,6, koma, 0,8 sama dengan, jadi dia ngambil suhu hangat 0,6, bagi KN kan mengambil nilai minimum dari dua input. Nah, misalnya OR, OR ini kan mengambil nilai maksimum dari dua input. Nah, misalnya 0,6, 0,8, yang mana yang paling besar. Jadi dia 0,8 semuanya. Next. Nah, aplikasi logika fuzzy. Eh, Logika fuzzy digunakan dalam berbagai bidang, antara lain pengendalian, misal contoh AC pintar, pengendali robot, sistem pendukung keputusan, contoh pemilihan lokasi bisnis, prediksi, contohnya misal kita nak prediksi cuaca dan pasar saham, pengelompokan data, eh, contohnya tuh analisis data besar atau big data. Next. Nah, adapun contoh implementasi fuzzy, misal kita studi kasusnya sistem kontrol untuk remote AC ya. Untuk inputannya masukan input atau masukan, suhu ruangan itu kan ada tiga macam, dingin, normal, panas. Untuk keluarannya atau output itu kecepatan kipas kita, misal kita nak milih rendah, sedang, tinggi. Nah, misal kita aturan Fuzzy, jika suhu panas maka kecepatan kipas tinggi. Jika suhu normal maka kecepatan kipas sedang. Nah, adapun kelebihan logika fuzzy dan kekurangan logika fuzzy. Kelebihannya tuh dapat menangani data yang ambigu dan tidak pasti, fleksibel untuk sistem yang kompleks. Adapun kekurangan logika fuzzy itu kekurangannya satu, membutuhkan pengetahuan domain untuk menentukan aturan dan fungsi keanggotaan. Kedua, kurang efisien untuk sistem dengan banyak variabel. Next. Nah, yang terakhir kesimpulan dari penjelasan saya, logika pasti adalah alat yang kuat untuk menangani ketidakpastian, sangat berguna dalam berbagai aplikasi kehidupan nyata, tetapi masih memiliki tantangan dalam pengembangan dan implementasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.